Latar belakang dan filosofi. Masyarakat Mandailing menganut sistem kekerabatan pradinial atau garis keturunan ayah. Marga atau mudar bukan sekedar nama belakang, melainkan identitas spiritual, hukum, dan sosial. Seseorang yang tidak memiliki marga Mandailing tidak dapat diposisikan dalam struktur adat Dalian Natolu atau pondasi sosial Mandailing. Oleh karena itu, penambalan marga dilakukan agar seseorang diakui secara sah sebagai bagian dari komunitas, memiliki hak berbicara dalam musyawarah adat, serta dapat melangsungkan pernikahan adat secara legal. Kedua, 3 jalur pemberian marga. Pemberian marga tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus didasarkan pada salah satu dari 3 kondisi. Yang pertama, pernikahan eksogami atau ambil anak atau mamiat marga. Terjadi jika warga Mandailing menikah dengan suku lain, misalnya Jawa, Sunda, Minang, dan warga asing. Paling sering terjadi pada mempelai wanita non-Mandailing. Ia harus diadopsi oleh salah satu keluarga atau biasanya keluarga paman dari mempelai pria atau suat, agar mendapatkan marga yang sesuai, sehingga pernikahan bisa dilangsungkan memakai adat Mandailing. Yang kedua, adopsi anak atau mangain anak. Mengangkat anak dari luar suku Mandailing menjadi anak kandung secara adat. Anak tersebut otomatis menyandang marga ayah angkatnya dan memiliki hak waris yang diatur oleh kesepakatan keluarga. Ketiga, pemberian kehormatan atau gelar adat atau penambalan. Diberikan kepada tokoh publik, pejabat negara, atau individu yang dianggap berjasa besar bagi masyarakat Mandailing. Proses ini harus disetujui oleh raja-raja penusunan atau raja-raja adat tertinggi. Yang ketiga, tahapan struktur prosesi adat atau kronologis. Yang pertama, Patwa Pasat, yaitu musyawarah keluarga internal. Keluarga inti berkumpul untuk membahas niat pemberian marga. Mereka menentukan keluarga Mandailing mana yang akan bertindak sebagai orang tua angkat, yang akan memberikan marganya kepada calon penerima. Yang kedua, Mangalo-alo Bagas Godang, sidang adat raja-raja. Keluarga membawa permohonan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka mengundang tetua adat, tokoh masyarakat, dan raja-raja pamusuk atau pemimpin kampung, serta raja panusunan. Di sini dilakukan musyawarah atau mufakat untuk meminta izin penambalan marga. Yang ketiga, Horja penambalan atau puncak acara. Setelah disetujui, upacara besar atau horja dilaksanakan. Ciri khas puncak acara ini meliputi yang pertama, pemberian hewan atau manambat. Wajib menyembelih hewan sebagai simbol peresmian. Untuk tingkat acara besar, hewan yang disembelih adalah horbo atau mangan tumpak. Darah hewan ini menyimbolkan peningkatan janji adat dan dagingnya dimakan bersama seluruh warga kampung. Yang kedua, upacara mengupah. Calon penerima marga didudukkan di atas tikar adat atau amak lampisan. Di depannya diletakkan pengupahan atau hidangan adat berupa nasi, ayam, atau daging kerbau, dan telur. Tetua adat secara bergantian memberikan petuah doa dan nasihat kehidupan atau podoh. Yang ketiga, mengalihin marga atau gelar. Orang tua angkat secara resmi mengumumkan marga baru yang disandang. Jika menerima adalah tokoh besar, mereka juga akan memberi gelar adat atau gelar seperti Nasution, Lubis, Siregar, atau Harahap. Diikuti gelar kehormatan, contohnya seperti Sultan, Raja, atau Patuan. Yang keempat, penyerahan upah, dan ulos. Sebagai simbol bahwa orang tersebut telah hangat dan diterima di dalam klan. Keluarga angkat akan menyelumutkan kain ulos atau aban ke bahu penerima marga. Ini menandakan perlindungan dan kasih sayang. 4. Perangkat dan visualisasi budaya dalam upacara. Yang pertama, Sopo Godang. Tempat ini dilaksanakannya sidang adat berupa balai pertemuan tradisional dengan arsitektur khas Mandailing yang megah. Yang kedua, ornamen Bagas Godang. Didominasi oleh ukiran geometris khas bernama bolang
dengan warna merah atau simbol keberanian, hitam simbol kemegahan atau kekuasaan hukum, dan putih emas simbol kesucian dan kemuliaan. Yang ketiga, gordang sambilan. 9 gendang raksasa dengan ukiran bertingkat yang ditabuh bertalu-talu. Instrumen ini hanya boleh dimainkan pada upacara sakral yang melibatkan raja-raja adat dan menyembelihan hewan kerbau. Pakaian adat. Pria mengenakan empu atau penutup kepala mahkota hitam dengan hiasan emas dan kain songket dililit di pinggang. Wanita mengenakan baju kurung belutru merah atau hitam dipadukan dengan bulang atau mahkota emas bertingkat yang melambangkan kemuliaan dan tanggung jawab baru yang akan dipikul. Yang kelima, konsekuensi hukum adat setelah menerima marga. Yang kelima, konsekuensi hukum adat setelah menerima marga. Hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota klan asli. Mereka memiliki kahanggi atau saudara samarga, anak boru atau pihak pengambil istri, dan mora pihak pemberi istri. Larangan pernikahan. Tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda dalam satu marga angkatnya, atau karena tidak dianggap saudara kandung secara adat.